apakah yang di lapangan itu sudah tahan terhadap insektisida atau belum. Nah, caranya sangat mudah untuk melakukan rearing. Kalau menurut yang kami pahami, baik di laboratorium maupun di lapangan, ada sejumlah faktor, tetapi 3 faktor yang mungkin cukup utama di dalam mendorong model mereng coklat ini meningkat dengan tajam pada 2010 dan 2011. Yang pertama adalah dari sisi iklim memang sangat kondusif, curah hujan yang tinggi itu menyebabkan kelembaban yang tinggi. Kelembaban yang tinggi itu sangat disukai oleh mereng coklat. Ya, dengan iklim yang basah seperti ini, maka padi itu selalu ada di pertanaman. Bahkan yang biasanya dry karena kering itu bisa ditanami padi, sehingga ada yang sampai 3 ataupun 4 musim tanam padi dalam 1 tahun. Yang kemudian dari kedua itu dari sisi penggunaan atau penanaman varietas-varietas yang tidak tahan terhadap mereng. Baik itu adalah varietas lokal yang tidak tahan terhadap mereng maupun varietas padi hibrida yang tidak tahan terhadap mereng coklat. Ini juga menjadi pemicu. Ya, meskipun bukan satu-satunya, gitu ya. Ini kombinasi dari berbagai macam faktor. Kemudian yang ketiga itu adalah penggunaan pestisida yang tidak benar. Ya, penggunaan pestisida yang tidak benar itu berarti bahwa kalau kita menggunakan pestisida tidak sesuai dengan sasarannya, yang akan terjadi adalah justru musuh alami yang ada di lahan itu akan mati karena penggunaan pestisida. And usually a lot of the insecticides they use are common insecticides, very inexpensive insecticides. They are not necessarily insecticides that can be good for the ecosystem. A lot of them, in fact, are very detrimental to the ecosystem, very toxic to bees, particularly to bees, and therefore very toxic to parasitoids. So they do more harm by disrupting the ecosystem services and make the fields vulnerable to invading hoppers. Worm juga sebagai makhluk hidup tentunya dia juga selalu berupaya untuk mengkanter terhadap tekanan-tekanan yang ada. Salah satunya itu adalah tekanan pestisida. Gitu. Beberapa organisme pengganggu termasuk worm batang coklat ini juga terus berupaya untuk menghasilkan populasi-populasi baru yang bisa beradaptasi atau mungkin bisa menangkal pemanfaatan pestisida ini, sehingga muncul generasi-generasi baru yang lebih tahan, ya lebih tahan terhadap pestisida yang digunakan. Nah, yang penting dari mereng coklat ini adalah sebetulnya monitoring, pengamatan ya. Jadi kalau kita melakukan pengamatan mingguan, maka kita bisa melihat sebetulnya populasi mereng coklat yang di lahan itu sudah pada tingkatan membahayakan atau belum. Berapa populasi mereng coklatnya, berapa populasi predatornya yang ada, maka kita bisa memikirkan, menganalisis imbang nggak antara hama dengan musuh alaminya ini. Nah, kalau ini masih imbang, biarkan saja. Nggak usah ada apa-apa, mungkin hanya dibantu dengan misalkan mengurangi pengairan supaya kelembabannya nggak tinggi. Tapi kalau kemudian populasinya sudah tinggi, itu menunjukkan bahwa musuh alami sudah tidak mampu menekan, sehingga kita perlu bantuan teknologi lain, misalnya dengan insektisida. Tapi kalau menggunakan insektisida harus betul-betul yang tepat. One of the things that we are experimenting with is ecological engineering. And in ecological engineering, there are 2 components. One component is to increase the biodiversity of the insects and arthropods that are predators and parasitoids. And the other component is to reduce the insecticide use, rationalize the insecticide use, especially reducing the use of resurgence-causing pesticides like cypermethrin and ivermectin and some of the pyrethroid products. So by doing these 2 components, we hope to build resilience back to the system, to the ecological rice ecosystem. Nah, memang kita bisa mengengineer, mengcreate, merekayasa supaya ekosistem padi itu lebih cocok untuk tadi parasitoid, predator maupun patogen, gitu ya. Nah, ini yang namanya kemudian pengendalian hayati ya.
Tetapi kita juga bisa melakukan inokulasi. Jadi misalkan kita menggunakan metalisium, kita semprotkan, bioveria kita semprotkan, atau kita seperti misalnya riring predator di laboratorium, setelah banyak kemudian kita lepaskan di lapangan, itu juga bisa. Itu juga pengendalian hayati gitu. Jadi tetapi intinya bahwa kemudian kita menggunakan semuanya dari alam, kita entah itu kita serahkan pada alam untuk mengatur, atau kita melakukan engineer, perubahan-perubahan ekosistem yang mendorong supaya musuh alaminya bisa hidup lebih baik, atau dengan cara tadi dikembangbiakkan di laboratorium, kemudian kita lepaskan di lahan supaya membantu apa yang sudah ada di lahan. Saya cuma gripis dapat 3 tetes, teplak udah. Oh ya? Iya. Saya 1 mili dengan USA-nya 1,5. Nah ini gimana caranya bisa disuarakan oleh teman-teman ini gitu? Bagaimana kita menyelamatkan sawah tanpa harus menyemprot? Ya kalau sekarang begini Bu, jadi petani itu sebetulnya jadi latah gitu Bu. Walaupun petani istilahnya punya sawah sendiri, punya modal sendiri, punya biaya sendiri gitu kan, tapi tetap diatur oleh orang lain. Karena apa? Dengan bujuk rayu daripada formulator yang menawarkan produk-produknya gitu, petani itu tertarik Bu, apalagi dengan diiming-imingi kaos gitu kan. Jadi malah petani itu ya suka kaosnya gitu. Jadi kadang-kadang petani itu ada orang yang gendong tank terus dia ikut karena tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi di sawah itu. Lain halnya dengan kita yang sudah melakukan pengamatan gitu. Jadi ada apa sih sebetulnya di sawah itu. Jadi misalkan kalau ada wereng, seberapa banyak werengnya. Jadi kita harus tahu perkembangan setiap minggunya itu seperti apa gitu. Pestisida tuh semuanya sekarang mau pakai pestisida semua. Di hamparan saya, di wilayah saya Sumbon mas sana tuh tidak ada orang yang cuman bapak saya, bapak mertua yang boleh dikatakan tidak disemprot. Iya, alasannya kalau saya terus-menerus nyemprot nanti kalau nggak ada nyemprot, nggak ada hama nyemprot, kecanduan 10 hari semprot 10 hari semprot 10, pas begitu Datang ada penyakit hama ya datang. Iya, terus kehabisan uang. Iya, Saya gelapakan satu itu, keduanya barangkali hama-hama yang ada di situ sudah kebal, saya pakai obat mana lagi. Jadi ya nanti aja kalau begitu banyak sudah tidak bisa dilawan oleh musuh alami, baru kita semprot. Kata bapak saya, bapak mertua itu. Ini kena varietas ini enggak. Saya teliti, saya amati ternyata ya ada varietas-varietas yang rentan terhadap bereng. Nah makanya varietas juga itu perlu diperhatikan. PHT mengajarkan kita harus mengerti bagaimana budidaya tanaman yang baik, nomor 1. Yaitu yang menyangkut dengan varietasnya apa, bagaimana pengolahan sawahnya bagaimana, pengaturan airnya, itu termasuk budidaya tanaman sehat, itu kaitannya dengan varietas. Yang kedua yaitu pelestarian musuh alami. Nah, nama saya Amin Jalalen, kelompok tani Ruwat Remaja Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu. Dan selama ini saya lagi mempunyai kegiatan pengukuran curah hujan Kabupaten Indramayu. Kita dimulai sejak 2 tahun yang lalu, artinya sudah 2 musim sekarang, dari tahun 2009, 2010, bahkan 2011, ini sekarang masih melakukan. Wah, ada 25. Anggotanya sebanyak kurang lebih 30 orang, yaitu wilayahnya dari wilayah timur, wilayah tengah utara, wilayah barat selatan. Itu dari 3 wilayah itu mereka sama-sama melakukan pengukuran curah hujan. Lalu pada setiap bulannya yaitu diadakan pertemuan, artinya pertemuan bulanan.
membahas apa saja yang pada waktu pertemuan itu, di samping melaporkan berapa banyak dalam 1 bulan curah hujan yang masuk dalam Omplong, kemudian apa saja dampak daripada curah hujan tadi yang kaitannya dengan hama dan penyakit. Bagaimana dampak dengan tanamannya, bagaimana dampak dengan tanah, apakah ketika curah hujan besar kaitannya dengan banjir atau tidak. Nah, di samping itu pula kita punya tujuan yang paling utama, bukan sekedar kumpul tetapi dalam rangka menjalin tali silaturahmi petani Kabupaten Indramayu, khususnya anggota kelompok pengukur curah hujan. Kalau di atas normal itu jumlah 1 curah hujan itu sampai bisa rata-ratanya ya itu 400 mili, itu baru dikatakan di atas normal Untuk 1 bulan. 1 bulan. Kita kan adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Kalau misalkan manusianya dengan alam juga bersahabat, artinya di mana musuh alami kita jaga. Ketika juga nanti ada gejolak hama, jangan kita main semprot dengan sembarang. Jadi kita amati dulu seberapa sih berbahayanya hama untuk tanaman kita, yang cocoknya gimana, karena umumnya petani hanya kata teman-teman obat ini yang paling mahal, tapi nyatanya bahan aktifnya nggak tahu, terus dosisnya juga nggak tahu, akhirnya bukan hamanya yang mati, tapi musuh alaminya yang mati. Bisa-bisa mupuk ini, banjir terus. Yang saya amati di situ tuh masalah curah hujannya berapa mili, di lahan sawah itu berapa ketinggian airnya berapa senti, ketinggian tanamannya itu berapa senti akarnya, jadi akar serabutnya itu istilahnya berapa cabangnya itu saya amati. Itu kan perlu juga artinya buat masalah akar cabangnya untuk pengisapan daripada unsur harian dari dalam tanah. Nah, yang kedua, di dalam air ini hasilnya kan ada musuh alami apa. Terus kita mengamati masalah ada orang atau tidaknya. Itu di atas air. Sampai di situ. Terus kita menghitung artinya itu adanya musuh alami atau hama daripada itu. Nah, kalau musuh alami kita sepadan atau lebih daripada hama, ya kita apa boleh buat. Istilahnya itu kalau akan menggunakan pestisida kimia kita nggak usah lah, karena kita musuh alaminya itu masih ada. Itu perlunya adanya pengukur curah hujan, artinya pengamatan daripada itu karena timbulnya dari curah hujan tersebut. Perkenalkan dulu, nama saya Jena Sobirin, Ketua Kelompok Mandiri Petani Organik Kampung Mareleng, Desa Cipeyem, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Saya mulai organik itu awalnya tahun 2007. Mulainya menggunakan organik ini mengaplikasikan berbagai latihan, terutama pelatihan dari awal 2003. Terus 2006 terakhir itu dengan fasilitator Medgo Foundation, kelompok kami mendapatkan hasil pelatihan penanaman organik dari mulai cara pengolahan lahan, pembuatan pestisida yang ramah lingkungan atau fungisida dan sebagainya, yang dinamakan kalau di istilah petani Cipeyem ini yang dinamakan MOL. MOL itu adalah mikroorganisme lokal. Dan alhamdulillah kita sebagai petani Cipeyem ini yang kita bina atau kita melaksanakan organik ini, alhamdulillah jadi konvensional seperti yang kemarin awal 2010 dan akhir 2010 yang menggunakan kimia itu sebetulnya kebanyakan terserang hama penyakit, tapi kita yang menggunakan organik, alhamdulillah hama itu bisa dikendalikan.
keterampilan petani sendiri tanpa menggunakan pestisida sintetis ataupun kimia. Nah, ini salah satu contoh produk pestisida nabati yang untuk pengendaliannya terjadinya gangguan hama burung coklat. Jadi dengan pestisida nabati ini atau Corynebacterium ini salah satu pestisida yang ramah lingkungan. Sebut ramah lingkungan, musuh alami yang ada di ekosistem pertanian organik itu tidak mati berbarengan dengan hama penyakit gitu. Daun sirsak, daun minggu, daun suren diaduk gitu ya. Kecamatan Kebon Pedes ini terdiri dari 25 kelompok, 5 gapoktan. Nah, seiring dengan waktu, dinamika kelompok ya dari tahun 2000-an ya tidak begitu jalan, hanya sebatas namanya aja, sekretariat sudah pada ya rusak atau gimana, hanya kelompok. Kalau memang ada apa dinamikanya hanya sebatas mungkin dulu tidak berpikir bahwa kita menjadikan punya ikon tersendiri kecamatan ini, Kebon Pedes ini adalah lumbung padi organik di Kabupaten Sukabumi kan gitu. Ya, alhamdulillah kita sering adakan pertemuan antar Gapoktan Mekartani sebagai pelopor pertanian organik, terus Gapoktan Sawargi, Gapoktan Genta Sagaran, Gapoktan Karjatani di Bojong Sawah, Binatani di Desa Cikaret. Nah, ini memulai sistem pertanian yang memang bertolak belakang dengan pertanian konvensional, dari mulai budidaya tanamannya, pemakaian pupuknya, pupuk cairnya, kan itu sangatlah beda dengan yang selama ini para petani di Kecamatan Kebon Pedes ini dilakukan. Kalau pertanian organik kan tidak instan. Tidak insannya mungkin pembuatan pestisida kita bikin dulu, pupuk cair mikroorganisme lokal kita bikin dulu. Itu awal perbedaannya. Bagaimana begitu sulitnya kita membawa petani-petani ini menjadi petani organik. Jadi hasil daripada pekerjaan kami ini yang patut kita syukuri tentang pertanian organik, bagaimana pertanian organik ini membawa para petani mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa, pembelajaran difasilitasi untuk menjadi sumber daya yang sangat kuat di bidang tani. Itu mungkin sesuatu yang perlu kita syukuri. Kita berterima kasih pun kepada pihak dinas terkait kan seperti itu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita 2012 ini menjadikan sertifikasi yang diakui dunia lah. Target kita seperti itu. 2, 1, 2. Generasi muda Indonesia, pemuda tani yang sejati, berkemaslah dan siap siaga untuk mengemban program PAT. Lengkapkanlah akal dan jiwamu dalam pembangunan pangan, agar kita tetap semangat
kami sampaikan kepada teman-teman SL, di mana ia berada kami harap segera datang di tempat yang telah disediakan dengan membawa curigen. Nama Bu, gak ada CD. Kok nilai gondel dewe? Klosannya kok sudah. Lah yo kok berakal. Cancur. Prosesnya nek aja kan berarti begitu siap tepat. Sampai saya ngitip ku ya ra kena ngono. Bisa sitok iku. Mutung malah Pak. Tas itu sekelaman. Dulunya kan pertama waktu ada sekolah ini kan mau tanam cabai dulunya. Kemudian disuruh fermentasi pupuk kandang dulu. Kemudian dikembangkan oleh Pak Hamim kalau mau dibentuk aja SLPHT gitu. Akhirnya teman-teman itu setuju. Waktu itu gencar-gencarnya orang coklat, Pak. Kita sekelompok tadi yang anggotanya 12 orang tadi, waktu itu kita kebingungan, Mas. Kebingungan, habis itu kita ngomong-ngomong sama kawan-kawan, ini mestinya diobat sama apa gitu. Dari petugas memberikan solusi kepada kita semua, sebaiknya jangan di pestisida sama kimia dulu. Waktu itu kita belum bisa memberikan atau membuat bifiria sendiri, Mas. Kita mendatangkan dari luar atau yang bisa dibilang belilah dari luar. Waktu itu bifirianya mungkin saya pun nggak itulah, mungkin kurang maksimal lah. Sehingga waktu itu kita gagal panen. Waktu pertama kali kita mengadakan SL itu gagal panen. 2010 bulan 7 itu. Awal dari bulan 2011 kita mengadakan SL lagi, Mas. Yang dinamakan SLPET, yaitu Sekolah Lapang Ekologi Tanah. Habis itu kita sudah bisa bikin bifiria sendiri. Alhamdulillah kita bisa bikin bifiria sendiri. Waktu itu ada serangan orang coklat lagi, Mas, gencar-gencaran lagi. Tahun 2011 itu ada gencar-gencarnya lagi itu orang coklat. Tapi kita coba dengan bifiria kita bikin sendiri itu, alhamdulillah kita mampu. Padahal dari kawan-kawan petani yang lain itu kebingungan dia, Mas. Ini disemprot sama apa, ini disemprot sama apa. Tapi alhamdulillah yang punya kita atau yang sekelompok dari kita itu 12 orang itu alhamdulillah masih panen, biarpun nggak 100%. Tapi yang pakai pestisida kimia itu banyak yang nggak panen, Mas. Setiap ketemu petani itu tanya, kenapa tanaman kamu kok nggak kena wereng gitu. Akhirnya saya ceritakan, punya saya itu pakai obat bifiria. Bifiria saya sekarang bikinan sendiri, sudah tidak kalah dengan buatan yang lain gitu. Saya bilang gitu. Akhirnya mencoba. Akhirnya teman-teman juga percaya. Akhirnya kalau ingin mencoba, lebih baik ikut sekolah saja.